ya. Formatnya adalah B5 seperti buku. Covernya silahkan didesain sebaik mungkin ya, dan cantumkan logo IIKI di pojok kiri atas. Ya, cantumkan logo IIKI di cover ya, di pojok kiri atas. Nah, kemudian sampaikan juga, beri keterangan ini adalah tugas mata kuliah Studi Hadis Indonesia yang diampu oleh saya. Nama dan gelar diperhatikan ya, tidak salah. Namanya baik, namanya benar, gelarnya pun benar. Nah, setiap kelas mencetak 2 atau membuat gabungan makalah ini 2. Yang pertama untuk saya dan yang kedua akan kita taruh di perpustakaan. Gitu ya. Jadi berurutan nama tokohnya. Nah, kemarin kan sempat saya naikkan ya. Tokoh Kiai Ali Mustafa Yakub itu saya percepat karena memang saya menyesuaikan dengan momentum haul di Darussunnah, haul beliau. Nah, tetapi ini kalau dalam pembuatan makalah disusun seperti urutan yang ada dalam silabus, dalam RPS. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bekerja sama untuk mengumpulkan makalah. Kemudian ada temannya yang bertugas melayout ya, di layout. Jadi setiap tokoh tema itu nggak usah kata pengantar ya, langsung saja temanya misalnya Hamzah Fansuri, langsung Hamzah Fansuri langsung yang berkaitan dengan tokoh tersebut ya. Jadi kata pengantarnya itu nggak usah. Nah, sampai di sini jangan lupa dituliskan daftar rujukan ya. Daftar rujukan dan footnote itu wajib dicantumkan sebagaimana makalah. Oke. Hari ini saya kasih waktu sampai besok ya. Sekarang hari apa ya? Hari Rabu ya. Nah, UTS kalian itu adalah hari Kamis kan ya. UTS kalian itu hari Kamis berarti batas akhir pengumpulan buku itu adalah di hari Kamis. Tetapi saya mau melihat draftnya dulu. Jadi yang akan diangkat, yang akan dicetak, saya mau lihat dulu sebelum kalian cetak benar-benar ya. Silahkan dikirim draftnya dalam bentuk sudah di print ya. Dalam bentuk sudah di print satu saja, boleh pakai kertas bekas ya, boleh pakai kertas bekas, pokoknya kertasnya bebas ya. Yang penting saya mau melihat sebelum kita jadikan buku. Nah, mau lihat bentuknya dulu, draftnya dulu. Kali aja nanti ada yang salah, dikoreksi dulu. Nah, itu kapan dikirimkan? Saya kasih waktu 2 hari mulai dari sekarang, berarti Jumat. Ya, Jumat 4D mengirimkan 1, 4E mengirimkan 1 draft yang akan dicetak gitu. Nah, kalau misalnya dari saya sudah di ACC, tidak ada revisi, tidak ada catatan ya untuk footnote-nya dan yang lainnya, baru silahkan dicetak 2 dengan cover yang bagus ya. Covernya seperti cover buku. Itu di percetakan IIKI ada, di fotokopiannya IIKI itu ada dan murah kok, lebih murah daripada di luar. Nah, itu baru dikumpulkannya dikirimkan ke Darussunnah hari Kamis sesuai dengan jam mata kuliah waktunya. Nah, Bu, berarti nilainya satu kelas sama semua. Karena kan jangan iri, saya ngerjainnya banyak nih, si Anu ngerjainnya dikit doang Bu, dia males nih, nggak pernah ikut ngerjain misalnya. Nah itu jangan berkecil hati, justru teman-teman yang mengerjakannya maksimal itulah yang insya Allah mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Teman-teman yang lepas tangan dari tugas, yang tidak bertanggung jawab, pasti dia akan menerima konsekuensinya meskipun dari saya tidak tahu.
misalnya. Kemudian yang kedua, penilaiannya kan juga saya tambahkan dengan nilai kemarin ya. Ada UTS-nya, kemudian ada hariannya, siapa yang hadir kameranya rajin, siapa yang hadir kameranya nggak nyaut-nyaut misalnya. Nah itu kan saya ada absen catatannya ya. Ini kok jadi hitam terus sih, cahayanya nggak stabil nih. Nah, ntar hitam lagi. Nah, terima kasih ya untuk 1 semester ini kita sudah lewati dan sampai pada penghujung. Aku itu mana yang buat coret-coret? Nggak tahu. Sama Mas Wawas dibawa ke sekolah. Ya. Sampai pada di penghujung semester ya. Semoga apa yang kita pelajari selama 1 semester kemarin Allah berikan kemanfaatan ilmu tersebut ya dan berguna sampai seterusnya ya. Malah iya Muntes. Kemudian apa? Kita bisa mengembangkan keilmuan kita tersebut. Ya. Caranya gimana? Dengan mengikuti banyaknya kegiatan di luar dari jam kampus. Tentunya harus dilihat pengajiannya model apa ya. Jangan sampai kalian terlibat ke dalam organisasi ataupun pengajian-pengajian dengan guru-guru yang tidak bersanad jelas ya. Apalagi kalau ngajinya cuma di YouTube, di Google yang nggak tahu siapa penceramahnya, yang tidak tahu bagaimana rekam jejak keilmuannya. Nah, itu kan berbahaya. Karena apa? Orang-orang pasti akan melihat teman-teman ini adalah orang yang berpendidikan. Maka jangan heran kalau ada saudara, ada tetangga yang menganggap kita ini adalah orang yang lebih tahu. Tapi jangan sampai sombong ya. Oh gue kan kuliah, lu nggak kuliah ya, apa sih salah, bukan begitu. Nah jangan sampai kita seperti itu ya. Sejogianya kita maka kewajiban belajar itu harus terus kita prioritaskan. Jangan keenakan udah kerja, belajarnya diabaikan, akhirnya kuliahnya nggak benar. Jangan ya. Atau di sini sudah ada yang ganti status. Nah, dari single kepada calon tidak single. Nah, biasanya kalau liburan kan teman-teman ini memanfaatkan momentum ini ya. Momentum menerima si A, si B, si C. Nah, ya apapun itu pilihannya semoga tidak mengganggu ya kelancaran perkuliahan sampai selesai. Perempuan itu harus berpendidikan. Perempuan itu harus berpendidikan, harus mempunyai nilai. Perempuan yang memiliki nilai, dia akan dipinang juga oleh laki-laki yang mempunyai nilai. Nah, kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik, maka pantaskan diri kita juga menjadi orang yang baik. Ya, kita minta seorang imam yang rajin, yang tekun ibadahnya, ya, yang luar biasa taat ya. Tetapi kita apa? Lalai, ya, yang nggak bisa. Karena dituliskan apa? Seorang yang baik akan mendapatkan yang baik. Ya, seorang yang berilmu akan mendapatkan orang yang minimal mempunyai pengetahuan juga. Gitu. Berarti pilih-pilih dong Bu, selektif. Memang iya selektif. Karena untuk masa depan. Ya. Ya, jadi kita perempuan itu harus mempunyai nilai, salah satunya adalah dengan terus belajar, memperbaiki kualitas ibadah kita, salah satunya adalah dengan ilmu pengetahuan. Meskipun setelah keluar kita misalnya tidak kerja karena tidak diizinkan oleh suami misalnya, ya jangan putus asa, jangan merasa rugi. Ilmu yang kita miliki adalah untuk membangun rumah tangga, untuk mendidik anak-anak kita agar berkualitas. Lihat tuh ibunya Salsabila, sarjana IIKI, pantesan anaknya hebat, ibunya aja pinter.
Ibunya aja anak kuliahan loh, ibunya aja sarjana. Makanya nggak heran kalau cara mendidiknya beda, gitu. Ya. Oh Wirda nih, Masya Allah anaknya tekun banget nih. Kemudian cara berperilakunya beda. Oh iya, lihat dong ibunya seorang sarjana, alumni IIKI lagi. Gitu. Jadinya kan pasti ada nilai-nilai di masyarakat yang membantu kita untuk apa? Ya, keilmuan kita dipakai. Jadi jangan merasa rugi karena belajar itu targetnya bukan hanya masalah untung dan rugi materi, ya, tetapi keberlangsungan bagaimana kita mencetak generasi penerus agama kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait tugas UAS, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, mumpung dibuka sesi pertanyaan nih, nanti setelah ini ada WA lagi, ayo. Nah, ditanyakan. Jadi paham ya, satu kelas adalah mencetak 2. 1 saya dan 1 lagi untuk perpustakaan. Jadi bukannya tiap kelompok 1 buku, 1 kumpulan makalah itu bukan. Jadi 1 kelas ya, berurutan 1 sampai tokoh yang ke-13. Nah, untuk layoutnya sama seperti buku, ketentuannya adalah B5 ya, kumpulan makalahnya itu adalah B5. Nah, udah tugasnya itu aja. Mungkin apa namanya? Ada kerja tambahannya ya harus isinya adalah seperti makalah yang sudah teman-teman buat. Tidak ada tugas tambahan berupa soal dan yang lainnya tidak. Nah, jadi tugasnya itu cukup itu saja untuk UAS ditambah dengan absen harian yang sudah saya catat ya dari awal perkuliahan, ditambah absen ya, draft absen yang dikirimkan oleh Kosma dengan format yang pernah saya sampaikan waktu di awal perkuliahan kemarin. Jadi itu sebagai absen tambahan. Ini semester depan kabarnya ya desas-desusnya sih sudah offline ya. Jadi teman-teman sudah bisa tatap muka, datang ke kampus ya, merasakan jadi mahasiswa. Karena semester ini belum pernah tatap muka ya. Kelas ini baru menjadi mahasiswa rumahan. Belum jadi mahasiswa kampus yang dilemanya ngejar-ngejar dosen, ngejar-ngejar bis sekolah, bis asrama ya, yang belum pernah merasakan antri kelas, ya antri di musola. Nah, jadi insya Allah semester depan sudah offline, tapi bagaimana itu nanti akan disampaikan oleh pihak kampus ya, jadi atau tidaknya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya Ya. Ibu. Cindy silahkan. Ya Ibu, kan nanti pengumpulan draftnya itu ke Darussunnah ya. Jadi kalau misalkan pengirimnya lewat gosen gitu bisa nggak Bu? Boleh silahkan. Iya nggak harus ketemu saya, nggak harus ketemu saya juga. Kadang kan waktunya kurang pas ya. Jadi silahkan dikirim via Gojek atau Gosen ya. Terserah, yang penting hari Jumat saya sudah terima ya. Hari Jumat saya sudah terima, jadi saya bisa langsung lihat, saya baca dari 4D dan 4E juga sama. Oh ya, Atau kalau enggak dititipin di Lauza kan ada ya, 4B itu ada Lauza, ada Nisa.
Atau kalau mau langsung ke di Darussunnah ya silahkan, Darussunnah Asrama Putra. Ya, saya di Asrama Putranya. Ibu mohon izin bertanya, Ibu. Ya. Ya, tadi untuk sampul buku layout yang Ibu maksud tadi itu kayak sampul biasa makalah cover biasa atau layout yang ada desain seperti buku, Bu, maksudnya? Boleh. Ada tamu. Sebentar. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Sofa. Oh iya, bentar. Saya lagi, Pak, maaf, buka aja pintunya, Pak. Iya, iya. Iya, ada laundry sofa. Sorry, Amida. Saya soalnya mau pindahan. Jadi semester ini, insya Allah akhir bulan, saya sudah tidak di Darussunnah ya. Saya insya Allah ya teman-teman sudah tahu ya, saya sedang merintis pesantren khusus tahfidz Quran, yaitu PTQ Alif Lam Mim. Insya Allah pesantren itu juga nantinya akan bekerja sama mudah-mudahan dengan IIKI ya. Karena apa? Diharapkan itu nanti akan menjadi wadah untuk teman-teman yang menghafalkan Quran dalam melaksanakan pengabdian ke masyarakat. Jadi mohon doanya supaya berjalan lancar pembangunannya dan yang lain-lainnya ya. Jadi saya lagi beres-beres nih. Ini ada mau laundry sofa. Hamidah, untuk layout cover dan yang lainnya saya bebaskan. Kalau teman-teman ingin memberikan sesuatu yang baik dan ada teman yang potensi untuk melayout jadi buku, itu lebih baik. Dan kalau misalnya tidak bisa, ya layout seperti makalah pun tidak apa-apa. Ya, saya khawatirnya nanti menyulitkan. Tapi kalau misalnya mau di layout seperti buku tidak apa-apa. Kalau makalah pun ya berarti sama tetap B5. Soalnya biar seragam, saya tahun-tahun sebelumnya itu kan B5. Jadi kalau disusun itu kan jadinya bagus. Gitu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Kalau ada yang mau main ke Darussunnah juga boleh, silahkan nih kalau ada teman-teman. Yang saya belum pernah ketemu Bu Muawana nih, pengen ketemu langsung. Itu boleh. Kemarin ada dari KPI berapa tuh ke rumah? Ke pesantren sih bukan. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Atau ada yang ingin disampaikan selama 1 semester ini? Mungkin ada yang mau ngeluarin, iya, ada yang mau ngeluarin unek-uneknya, ada yang mau curhat. Bu, 1 semester ini saya terbebani banget loh, Ibu tuh ngerjain saya banget nih ya, bikin makalah berkali-kali. Nah, mohon dipahami ya, jangan sampai ada yang beranggapan dan ada yang merasa ini satu hal yang membuat kalian itu susah. Memang susah, tetapi lihat ada hikmah lain. Niat saya pertama kali membebani tugas makalah berkali-kali adalah ingin memaksimalkan bagaimana kalian memahami tema. Selama perkuliahan ada saja gangguan sinyalnya yang nggak bagus, koneksinya yang bermasalah, ya kan, ada juga dari human error yang misalnya, Bu saya kebelet, Bu saya ngantuk, Bu saya dipanggil nenek saya beli lontong lah, ya kan Bu, kucing saya naik genteng. Nah itu kan artinya tidak fokus kuliahnya. Nah minimal dengan kalian membuat makalah berkali-kali, ketika tidak fokus perkuliahan online masih ada ilmu yang nyantol. Jadi memang memaksa kalian untuk membaca gitu. Ya, kesannya berat tetapi paling enggak ada 4 makalah lah yang kalian itu pahami, yang kalian itu agak ingat gitu. Gitu ya, Salsa, Salma. Apalagi yang
off cam nih, misalnya dipanggil-panggil nggak nyaut, nah itu kan bisa aja ketiduran atau yang gantiin kuliah neneknya. Itu kan nggak rugi-rugi banget kalau misalnya kalian ngerjain makalah lebih dari 1 kali. Minimal 1 semester ada 4 tokoh lah yang kalian hafal. Dengan apa? Ya tadi membuat makalah berulang. Ya, semoga Ibu, kalian izin bertanya, Ibu untuk video gimana Ibu? ya. Nah, untuk video kalian sudah bikin 2 ya? Sudah bikin berapa video? 1, Bu. Kalau yang kemarin ya, Bu, yang udah dikumpulkan. Nah, terus saya minta 2 kan ya? Bisa kan ya, Hamidah? Ditambahin lagi 2. Hah? Bisa ya? Yang Kiai Hashim, ya, bisa nggak? Kalau nambahin lagi. Mumtaz. Jangan, tutup. Nggak boleh dibuka. Mohon izin, Ibu. Bisa. Kalau untuk video, kalau untuk video, kalau memang dari Ibu diperintahkan untuk membuat, mungkin untuk meringankan juga ya Bu, waktunya aja mungkin Bu yang lebih diperpanjang. Oke, jadi untuk buku, untuk kumpulan makalah, saya kasih waktu sesuai dengan waktu UAS ya. Waktu UAS, dan yang videonya saya kasih 1 minggu lagi. Gitu ya, jadi di minggu setelah UASnya. Kan minggu depan UAS, itu kan makalah buku ya. Kemudian minggu depannya itu kan berbarengan dengan terakhir dosen itu menginput nilai. Nah, disitulah waktu kalian terakhir mengumpulkan video. Berarti 2 minggu dari sekarang untuk video, 1 minggu dari sekarang untuk makalah. Gimana? Bisa? Video kalian yang kemarin di Darussunnah itu banyak sekali loh yang melihat di acara haul itu, Masya Allah, berarti kan insya Allah itu jadi jariah buat teman-teman. Jadi usaha kalian itu ya, waktu yang kalian curahkan untuk pengerjaan itu nggak ada yang sia-sia, semuanya terbayarkan. Ya, dari video yang kalian buat kemarin kita tayangkan, bahkan ada yang menyimpan ya, tuh saya lihat di YouTube ya, Darussunnah itu luar biasa ini anak-anak IKI. Begitu, disanggupi ya, sanggup, Bismillah, sanggup. Saya ngerti semua tugas kampus pasti ada banyak. Ya, tidak hanya mata kuliah saja. Saya kan pernah kuliah salsa. Saya pernah ngalamin. Nah, jadi saya juga paham kalau kalian akan ada tugas-tugas dari mata kuliah yang lain. Karena itu saya mencoba membantu meringankan dengan memberikan perpanjangan waktu. Kalau ada kendala lain itu mohon disampaikan ke saya. Misalnya, Bu, jari saya keriting, Bu, ini misalnya tangan saya encok, nggak bisa ngedit. Nah itu nanti bisa dikondisikan lah, gitu ya. Ibu, untuk tokohnya berarti boleh bebas ya Ibu? Yang sudah saya bilang kemarin itu Kiai Ali Mustafa Yakub, Kiai Hashim Asyari, satu lagi siapa? Nawawi. Betul. Nawawi. Salah, Kiai Syekh Nawawi Al Bandani. 3 tokoh itu. Berarti sisanya 2 karena yang Pak Yai sudah. Gimana, cukup? Sudah paham? Ibu, Assalamualaikum. Izin bertanya Ibu. Untuk yang pengumpulan makalah itu jadi hanya pembahasan aja kan ya, pembahasan dari makalah-makalah yang sudah dibuat Ibu, untuk kayak kesimpulan, ada pengantar daftar isinya itu nggak perlu kan Bu?
Iya, nggak perlu, tapi nanti perlu di daftar isi ya. Di daftar isi nanti teman-teman supaya orang yang mau mencari temanya apa, nah dicantumkan daftar isinya untuk mempermudah. Ya baik Ibu, terima kasih. Di sini ada yang biasa layout buku nggak? Kalau nggak ada nanti saya minta tolong santri di sini ada kan yang apa namanya yang biasa bikin layout buku. Kalau misalnya nggak ada, makanya saya mau lihat draftnya dulu Yunita ya. Nanti kurang-kurangnya apa saya kasih catatan di sana gitu. Ya baik Ibu. Ya. Sudah? Ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Ibu, untuk draftnya itu belum di print kan Bu? Sudah di print. Jadi draft itu sudah di print seolah-olah mau naik cetak gitu. Meskipun masih berantakan atau masih pakai kertas bekas itu boleh gitu karena nanti mau saya coret-coret gitu. Makanya saya minta kirim pakai GoSend kan atau Gojek atau kalian mau main ke sini hari Jumat boleh silahkan 4D dan 4E. Satu aja kirimnya satu. 4D1, 4E1. Soalnya kalau misalnya di file sebenarnya bisa aja sih, cuma kalau saya khawatirnya tata letaknya itu berubah ya, meskipun kadang sudah di PDF ini. Saya biasanya ngoreksi draft bakal buku itu saya lebih seneng yang manual yang sudah pakai cetak. Jadi coret-coretnya tuh terus dilihat mata pantas apa enggaknya kan itu udah kebayang gambaran yang akan jadinya tuh gimana gitu. Gitu ya, paham ya? Ya pastinya nanti mohon maaf akan ada biaya ya, akan ada biaya kalian patungan untuk ngeprint ya, untuk cetak cover ya. Jadi tolong prihatin dulu Shopee-nya, Lazada-nya, Tokped-nya, beli-belinya ditahan dulu lah. Sedikit saja disisihkan untuk patungan makalahnya ini. Ya. Yunita, promo-promo toko online-nya dipuasakan dulu ya. Iin ya koleksi-koleksinya ditunda dulu ya kan. Sisihkan sedikit insya Allah ini akan menjadi catatan kalian juga ya sebagai karya, sebagai jariah ya. Pak Yai pun bilang la tamutunna illa wa antum katibun. Jangan mati dulu kalau kamu belum menjadi seorang penulis. Artinya apa? Ilmu yang dituliskan itu potensi kebermanfaatannya itu lebih besar ya. Yang membaca itu lebih banyak jangkauannya, waktunya lebih lama. Meskipun yang menulis itu misalnya sudah berkalang tanah. Ya. Kenapa? Meskipun orangnya sudah meninggal, tetapi ilmunya masih dimanfaatkan oleh orang lain, masih dibaca bukunya, nah itu bisa menjadi jariah, ilmu yang bermanfaat. Oke, pasti bisa ya, 4D, 4E. Safina, Siti Soliha, Neng, Syarifah, Ukti, Wuti, Salma, Sofi Nurul, Cindy, Siti Nur Alfiah, Hamidah Nura, dan yang lainnya, Zahra, Kudsiah. Ya, oke. Kalau tidak ada ya lagi yang mau ditanyakan, sukses ya untuk perkuliahannya, sukses untuk UASnya, sukses juga untuk tugas-tugasnya. Sekali lagi mohon maaf atas salah dan khilaf selama 1 semester ini. Semoga di semester yang akan datang kita memiliki keilmuan lagi yang lebih bermanfaat, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya.
Terakhir kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.